warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lapas niat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aspandi dari jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan. Langsung saja yang pertama rantai makanan. Rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu, dan dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer, baik dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui, yakni yang pertama ada produsen. Produsen merupakan kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terjadi di atas tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lain. Konsumen primer adalah herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai terdiri atas bakteri, jamur atau fungi, tumbuhan atau hewan yang dihasilkan dari organisme mati dan melepaskan zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Contohnya, seekor rusa yang mati di padang rumput mungkin akan digerogoti oleh spesies-spesies pemakan bangkai. Zat yang dimakan mengalami penguraian oleh bakteri dan jamur, sehingga bagian-bagian bangkai yang tidak dimakan oleh burung menjadi tersedia bagi organisme-organisme lain. Di sini ada dua contoh tipe rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan perumput. Yang kedua contohnya tipe rantai makanan detritus. Yang pertama ada rantai makan perumput atau grazing chain, yaitu rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuh sebagai produsen. Lalu rantai makanan yang perumput dapat dilihat pada gambar berikut. Penjelasannya, pada gambar di atas diketahui bahwa rumput yang bersifat autotrof berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh belalang. Selanjutnya belalang dimakan oleh kadal, dan akhirnya kadal dimakan oleh burung elang. Pada gambar tersebut, rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Tipe rantai makanan yang kedua adalah rantai makanan dendritus atau dendritus porcine. Rantai makanan dendritus adalah organisme yang makan partikel organik atau dendritus, merupakan hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Rantai makanan yang dimulai dari dendritus adalah organisme pemakan sisa.
Adapun alur dari rantai makanan dendritus dapat dilihat pada gambar berikut atau gambar di atas. Penjelasannya, pada gambar di atas diketahui bahwa dendritus bisa berupa hancuran jaringan hewan atau tumbuhan. Pada gambar A, dendritus berupa sisa jaringan hewan dimakan oleh ular, lalu tikus, ular, dan burung. Namun pada akhirnya semua organisme tersebut dapat menjadi dendritus pula. Sedangkan pada gambar B, dendritus berupa hancuran tumbuhan dimakan oleh kutu kayu dan selanjutnya dimakan oleh burung. Kemudian jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabungkan yang tumpang tindih dalam ekosistem. Selanjutnya, mekanisme jaring-jaring makanan. Untuk menjelaskan tentang mekanisme jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat dilihat pada gambar berikut atau gambar di atas. Penjelasannya, pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat beberapa rantai makanan, di antaranya adalah sebagai berikut. Ada padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang jadi pengurai. Kemudian ada padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, elang dimakan oleh elang mati menjadi pengurai. Kemudian selanjutnya padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, elang mati menjadi pengurai. Kemudian ada padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, elang mati menjadi pengurai. Pada gambar terlihat bahwa semua aktivitas mekanisme diakhiri oleh pengurai. Hal ini menunjukkan peran bakteri pengurai dalam ekosistem sangatlah yang berfungsi mengurai dan menghancurkan zat pengurai, zat penyusun tubuh menjadi hara, yang selanjutnya zat hara ini kembali ke tanah. Dengan demikian, pengurai merupakan penghubung antara konsumen dan produsen. Dengan adanya pengurai akan menjamini kesediaan zat hara, tetapi terpenuhi apabila tumbuhan hidup subur. Berarti tumbuhan tersebut menjamini ketersediaan makanan bagi herbivora, meningkatkan herbivora menjamini ketersediaan makanan bagi karnivora. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara komponen dalam ekosistem yang satu dengan lainnya senantiasa berinteraksi dan terjadi saling ketergantungan. Itulah video pembahasan tentang jaring rantai makanan dan jaring makanan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.